Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa JTV? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program acara yang dapat menambah ilmu dan wawasan agama kita serta meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau bukan Dauhe Bunyai. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Afini Putri yang akan menemani Anda sekalian dalam Dauhe Bunyai yang bertempat di Masjid Agung Sidoarjo. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan kesayangan umat muslim, di mana dalam bulan ini dalam setiap kebaikan insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Masya Allah sekali ya. Dan tidak terasa 11 bulan sudah hampir berlalu dan kita akan memasuki kembali bulan suci Ramadan. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk bisa beribadah lebih maksimal di bulan suci ini. Untuk itu pemirsa, sesaat lagi kita akan ikuti bersama tausiah dengan tema Sucikan Hati menyambut bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Bunyai Hajah Mufidah Anggraini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Az-Zahra. Dan Masya Allah jamaah yang hadir sangat banyak dan antusiasme sekali untuk mengikuti kajian kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti bersama Dauhe Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah. Al-mukarramun, para bini sepuh, kalau ada yang sepuh, tidak ada yang sepuh ya. Nom kabeh. Yang kami hormati pengurus Az-Zahra, khususnya Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini yang sangat kami muliakan. Tidak lupa kepada bapak-bapak takmir Masjid Agung Sidoarjo yang sangat kami banggakan, dan yang berbahagia pada hari ini seluruh jamaah bunda-bunda cantik yang sholihah, bunda-bunda yang taat beribadah, yang berada di bawah bendera Az-Zahra yang sangat dimuliakan Allah. Mari bersama-sama sejenak kita tundukkan hati kita, kita kosongkan pandangan kita kecuali kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucap syukur dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kita bersyukur tidak harus dibatasi oleh waktu. Kita bersyukur setiap saat, setiap detik, di mana saja kalimat Alhamdulillahi Rabbil alamin terus kita kumandangkan dari mulut kita yang keluar dari hati kita. Insyaallah rasa syukur inilah yang membuat kita semua menjadi bahagia fid dunya wal akhirah. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah menjanjikan kepada kita satu pertolongan, satu syafaat yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain, bahwa SK syafaat itu hanya
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pagi hari ini kita bersama-sama membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah kita akan bersama beliau di surga. Allahumma amin. Ibu-ibu, para jamaah Az-Zahrah yang kami hormati, alhamdulillah hari ini sudah difilter oleh Allah. Ibu-ibu ini bagian daripada filternya Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Masya Allah, ibu-ibu adalah pilihan-pilihan Allah. Untuk itu waktu yang ada, saatnya panjenengan berangkat untuk litolabil ilmi di bawah bendera Az-Zahrah, tidak memandang di mana tempatnya, tidak memandang siapa yang bicara, tapi murni pure kita hadir adalah niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siapapun yang hari ini punya persoalan, siapapun yang hari ini punya masalah dengan siapapun, insyaallah hari ini pula mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah. Ijabahlah doa ibu-ibu, berikanlah kemudahan bagi mereka yang hadir hari ini. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, subhanallah, kita sudah melewati Rajabiyah, sudah puasa 27 hari. Sapa sing poso 17 dina angkat tangan. Alhamdulillah kana belas podo. Ledeng Bu nggih. 10, ada yang 10, ada yang 15, ada yang cuma seminggu, ada yang cuma 1. Lodong. Timbang lega nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, bisa masuk di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban kita juga ada puasa 15 hari kalau mau. Maka di situ saat-saat di mana Allah membuka pintu rahmat. Sepertiga malam Allah membuka pintu rahmat, beratus-ratus pintu rahmat. Beruntunglah bagi kita yang mau bangun malam. Beruntunglah bagi kita yang mau angkat tangan berdoa kepada Allah. Tentu saja tidak cukup hanya berdoa, tapi kita mau ibadah sholat di malam hari. Maka siapapun yang berdoa pasti tidak akan pernah mardu dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diterima oleh Allah, apa kata Rasulullah? Allah mengatakan, silakan masuk, udkhuli jannata min ayyibabin syi'ta, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Ya Allah, betapa indahnya ketika kita hidup dalam posisi seperti itu. Tentu saja tidak mudah ibu-ibu, upaya kita tidak nanti itu tidak mudah kita capai kecuali kita mau berikhtiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau melihat background, apa itu judulnya? Halo? Sucikan hati menyambut bulan yang sebulan suci Ramadan. Masya Allah, judul ini sebetulnya nyelentik. Halo, nyelentik itu apa Bu? Nyentil, mengingatkan, nyodok sebetulnya. Lagi-lagi kalau ini ditulis sekilas tulisan, kalau jangan nggak memahami, biasa-biasa saja. Dari mana Bu? Masih tagung. Anak apa? Azhara. Bangga dari kelompok Azhara, bangga pakai pin Azhara, batu Azhara. Siapa yang tahu hati kita suci atau tidak? Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Mestinya begitu. Nggak harus ditunjuk orang kulo, matinya pelek bener ayu, make apane masal jos kati budak Azhara nang salon tok 2 jam. Tapi hatine awelek. Gak tahu guyu, payu wange, masya Allah.
budal kewambine apik Masya Allah, tapi gak tau guyu belas. Itu menunjukkan hatinya tidak suci. Ono ya gak pati ayu ya pese ya gak pati ayu ya wis. Tapi guyang guyu nggih. Boleh aku pesok, tadi aku meneng. Masya Allah jajar sembarang gak gelem nek gak jojor kelompok mau milih apa kok keplok mele-mele jajar mele-mele buruk ngalih iku klambine elek busuk gak cocok ngalih iki tandane ati yang tidak suci. Insya Allah kalau sudah menjadi satu kelompok, kita hidup di bawah hari ini benderanya Az-Zahra, judulnya seperti ini, kita harus ini memanage emosi. Siapa saya? Tidak ada hak anada sopo aku gak usum. Gak usum. Kita sama. Masya Allah kita sama. Dress code podo masih regane gak podo. Ono Al-Hikmat, ono Pasar Larangan, ono Gading Wajar. Gak ngurus. Tadi ada nggak seleksi dari depan? Merek apa baju kamu? Boten. Nggak ada, memang bukan urusan itu. Ini pure urusan ibadah. Masya Allah. Makanya gembul sopo wena. Teplek. Loh enggak? Bu, sehat selesai. Masya Allah, kadang itu cocok gak cocok atine budak ngapunten. Gembul suapa gak gelem, gembul kudu kelompok sing golongane Z. Lo masih desekan iki lho kok gelem. Sesuk boneka babah wis babah. Lo lapo? Lagi-lagi kalau ada insiden seperti ini, ada kejadian seperti itu, mohon maaf, ini lagi-lagi nggak usah disebut. Ini adalah tandanya hati yang tidak suci. Makanya hari ini ibu-ibu yang kami hormati, yang kami cintai, betapa kita harus menata hati. Kalau hati ini di dalam tubuh itu kata Rasulullah ada sekelompok atau segumpal darah. Segumpal darah ini bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Kesempatan 1 bulan ini adalah litazkiyatin nafsi, litazkiyatil qalbi, untuk membersihkan hati. Di dalam kitab yang saya bawa ini, subhanallah. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan, Ilahi, wahai Tuhanku, hal akramta, disebutkan hal akramta, Ilahi, anna Musa alaihissalatu wassalam naji rabbahu, hal akramta ahadan bithlama akramtani haitsu isma'tani kalamak. Disebutkan Nabi Musa dawuh, ya Allah, apakah engkau ketika beliau munajat kepada Allah, Ilahi, apakah engkau memuliakan orang seperti engkau memuliakan saya? Apakah engkau memuliakan umat-umat lain seperti engkau memuliakan saya? Kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, ya Musa, innali ibadan akhrajuhum fi akhir zaman fa akrimu bi syahri ramadhana wa ana akuna aqrabu ilaihim minka. Ya Allah, jawabannya Allah begini, wahai Musa, kalau kamu takon, kalau kamu tanya, apakah saya memuliakan umat-umat lain selain kamu seperti aku memuliakan kamu? Betul, saya punya hamba yang sangat saya muliakan dengan hadirnya bulan suci Ramadan.
Ternyata saya lebih dekat mereka daripada kamu. Saya lebih memperhatikan mereka daripada kamu. Siapa ibad atau kawulo hamba yang dimuliakan ini, yang dinyatakan oleh Allah, itu tidak lain adalah kita. Adalah kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita lebih mulia, lebih dimuliakan Allah daripada Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Maka dilanjutkan di dalam kitab ini, fa inni kalimatuka wa baini wa bainaka sab'un alfi hijab. Antara saya dengan kamu, kata Allah, betul kamu adalah orang yang saya ajak bicara face to face. Di Nabi yang paling saya ajak bicara adalah kamu, Nabi Musa. Tetapi ada hijab di antara kita. Yang disebut hijab ini adalah penghalang, yaitu sab'un alfi hijabin, ada 70.000 hijab. Jauh. Tetapi disebutkan lagi, fa idza somat ummatu Muhammadin wabiyaddat syafahum wastafarat alwanuhum arfa'utilakal hijab. Masya Allah. Saya dengan umat Muhammad itu sudah hijab 70.000 hijab. Artinya jauh, karena masih lama munculnya Muhammad dengan Nabi Musa ini terpaut jauh, masih lama 70.000 tahun. Tetapi umat Muhammad itu saya berikan keistimewaan untuk bisa menikmati syahrul Ramadan. Maka ketika mereka berpuasa, umat Muhammad berpuasa, maka hijab itu saya buang, hijab itu saya hilangkan, hijab itu saya buka, sehingga antara saya dengan mereka umat Muhammad itu sangat-sangat dekat. Masya Allah. Kalau kita cerna sejenak biasa, tapi ketika kita harus memahami ini, Masya Allah, bersyukur bahwa kita betul-betul dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, kapan fitika hijab? Hijab itu saya buka kapan? Yaitu waktal iftari, ketika umat Muhammad itu berbuka puasa. Masya Allah. Maka indahnya berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, makan jair sama tempe, jangan kunci, jangan asem. Dengan mereka yang makan di hotel dengan berbagai menu, itu tidak ada bedanya. Halo? Ketika puasanya sama-sama yabtaghi bihi wajah Allah, betul-betul niatnya karena Allah. Puasa ketika kita berbuka, ini hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerenteke penjaluane dungone wong sing sedang berbuka, Masya Allah, mustajabah. Makanya kita diajari doa. Bagaimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya arhamar rahimin. Ojo selalu nyosor. Sejenak duduk baca doa. Ayo bareng, suami, anak-anak, bapak ibu komplit bersama-sama satu meja. Masya Allah, doa bersama. Alhamdulillah, itulah yang disebut oleh Allah. Ketika itu terjadi, hijab yang 70.000 dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghalang hijab itu adalah penghalang, penutup, tapi itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan. Ya Musa, tuba liman atasya kabituhu wajah abaduhu. Berbahagialah orang yang haus, yang pucat wajahnya, yang putih bibirnya, karena tidak ada air dan tidak ada makanan di dalam perutnya, sehingga kering, yang namanya syafahum, yaitu lambene kering. Masya Allah, kak jadi kak ngenangan ge, Masya Allah.
Apa yang terjadi? Kabituhu waja'ah batnuhu, dan perutnya lapar fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Fala ujazihim dunaliqai. Ibu-ibu yang kami hormati, kata Allah, fala ujazi, tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan illa liqai, kecuali nanti dia akan bertemu dengan saya, kata Allah. Kalau sudah ketemu dengan saya, tidak mungkin Allah ada di neraka, tidak mungkin Allah ada di jalanan, tidak. Tapi jelas kalau ketemu dengan Allah fil jannati, di dalam surga. Masya Allah. Maka ketika kita nanti masuk, Masya Allah, nanti ada kelompok-kelompok umat Muhammad yang masuk surga itu langsung nyelonong. Ya tiru, akhirnya mereka terbang. Kelompok ini terbang langsung menuju surga. Kita nyari malaikat. Apakah kamu tadi tidak ketemu mizan? Boten malaikat. Kon gak ketemu iki Kak? Boten. Tidak melalui proses imigrasi yang rumit? Boten. Amal apa yang kamu miliki? Masya Allah. Ibu-ibu, mereka ini menjawab, saya adalah orang-orang yang selalu berpuasa. Rejab kula poso, Syakban kula poso, Senin Kamis kula poso, Yaumil Bid kula poso. Ya Allah, ini ternyata subhanallah. Siapa mereka yang selalu berpuasa? Insya Allah ibu-ibu cantik yang solihah az-Zahra. Allahumma amin. Maka ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, wa yambaghil aqil ay ya'rifa hurmata hadas syahri wa yahfadhu qalbahu min hasati wal adawati lil muslimin wal muslimat wa ma'a dzalika yakunu ja'ian wa khasyian lillah. Sesuai dengan maudhu ataupun tema hari ini, Masya Allah, kita di dalam bulan Ramadan ini saatnya mensucikan hati. Jangan biarkan kita punya rasa hasud, jangan biarkan kita punya rasa mangkel, jangan biarkan kita punya penyakit-penyakit hati. Walaupun penyakit hati ini ada dalam tubuh kita, tidak ada dokter yang sanggup menyembuhkan kecuali diri kita sendiri. Maka ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, subhanallah, hari ini kita bersama-sama mengingat bahwa yang namanya nafsu. Nafsu diajak seperti itu, jawabnya, mboten kula mboten kula sampean ya Allah, mboten kula sampean, mboten nyebut ya Allah. Malaikat Jibril sini lagi. Dalam Gusti, iki nafsu iki dituturi ambek neraka pirang 100 tahun gak mangsa. Saiki hukuman, ojo mbok kei mangan, ojo mbok kei ngombe, suruh dia puasa 100 tahun. Waduh, bengok-bengok ya napa nafsu. Wong nafsu ku doyan mangan. Halo? Kenapa nafsu itu nempel di hati, nempel di tubuh manusia, itu lebih kuat dan melekat adalah karena bikathrotil akli wasyurbi, karena terlalu banyak makan dan minum. Maka disinilah ibu sekalian yang kami hormati, maka yang namanya nafsu ini di stop. Jangan malaikat, jangan dikasih makan, jangan kasih minum selama 100 tahun. Alhamdulillah, bengok-bengok lapar, bengok-bengok haus, biarkan malaikat, jangan dikasih. Alhamdulillah, sudah 100 tahun diambil oleh Allah. Ditanya lagi, wahai nafsu, apakah kamu kenal saya? Baru nafsu ini jawab, araftu annaka ilahi, kula ngerti nek jenengan ku pangeran kula. Itu sadar setelah puasa 100 tahun. Nah, disilah stressingnya bagi kita hari ini. Kita diminta untuk berpuasa dengan baik. Berpuasa perutnya,
berpuasa mulutnya, berpuasa nafsunya, berpuasa semuanya pandangan matanya, berpuasa. Ini namanya puasa yabtaghi bihi wajhallah, puasa yang karena Allah. Makanya ketika orang tidak mau puasa, pancet, kelakuannya pancet, tidak ada perubahan. Buat apa kalau kita hanya berlapar-lapar dahaga, kalau katanya bimbo. Tapi kalau kita tidak punya pahala, kalau ada artinya, Masya Allah. Untuk itu bulan Ramadan tahun ini, di usia kita yang sudah cukup matang, bahkan cukup sedikit tua, kak kenom, sudah cukup beranjak dewasa, sudah cukup menjelang ngapunten, menjelang sepuh. Mari ibadah puasa kita harus lebih baik. Ibu-ibu, diaturkan inna ladzatad dunya arba'ah. Kenikmatannya manusia yang dianggap nikmat itu ada 4. Kira-kira 4 ini apa? Halo? Seluruh manusia yang hidup di dunia ada 4. Tidak hanya manusia, seluruh makhluknya Allah itu butuh 4. Makan. Halo? Hari ini gak ono kotaan, kira-kira gak mencucu. Ayo, besok ngomong gak tegas aja di pengurus Azhara. Lu kena Bunda Eli, Bunda Dia, Bunda Siang kena kabeh. Gak ono panganan blas. Dikai kotak tok gak ono ngombe, gak ngeroweng. 1, makan, minum, kebutuhan biologis. Lah enggak usah dipungkiri, enggak usah dimarahi. Memang ini adalah kebutuhan pokok, ngalang-ngalai sembako, ngalang-ngalai minyak. Mangka nek bojone njaluk gak usah ditolak. Masih bendino meneng ae, enak gak enak meneng ae. Maka disinilah puasa Ramadan menyadarkan kita, sekali lagi menyadarkan kita dari hati yang tidak baik, menghilangkan ketakaburan. Orang puasa Ramadan menghilangkan kesombongan. Di sini tidak ada regulasi, tidak ada aturan bahwa pejabat puasa seminggu boleh repot, tidak ada. Bambung ngapunten wong panggawene mek ngene tok gak soro, puasane 2 wulan. Ndak pernah ada. Sama untuk regulasi agama berlaku pada setiap manusia, tidak pandang bulu. Ngaten nggih? Dan puasa Ramadan ini supaya orang tidak takabur, tidak ada kesombongan, sama kewajiban kita kepada Allah sama. Ya buka, ya sahur, nggih, ya tahajud, iktikaf, komplit, ya sedekah dan seterusnya. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan. Jadi kesombongan ini berbagai macam. Karena kita cenderung ada indikasi hasud di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, kita buang. Kita coba berbagi dengan yang lain. Ngapunten, bilang kepada tetangganya yang tidak mampu, Bu, mungkin mantun asar rantange sampean beto mriki ana tangga selawe gak duwe kabeh, sampean kok kai rantang ya, engko nek mari asar delen ngarepe omah ya, tak isenani sego sak iwake sak ngombene. Engko sahur jam-jam 2 apa jam marisak delen kene tak isenin gawe sahur. Selama 1 bulan wong sawi kita jamin mangane ana sing ngono sing ndelok rupane. Kita coba, insya Allah Allah tidak akan pernah mengurangi harta panjenengan. La yangkus, nggak akan berkurang. Tapi kata Rasulullah, Yazid 3 kali disebutkan, harta benda bakal bertambah. Sampeyan delok wong ahli sedekah ana sing melarat, ndak pernah. Usume wong loman, memang ini hari suci, hati kita betul-betul suci, ada kesadaran di sana. Maka ibu-ibu yang kami hormati, puasa ini ibadat terpanjang. Ayo dihitung monggo. Puasa Ramadan adalah puasa ibadah terpanjang.
Pangapunten dihitung sembayang, sholat. Sholat 5 kali sehari. Subuh berapa menit? Halo? Pinten Bu? 5, api pisan 5. Makanya banyak orang stres. Kenapa? Oksigen di kepala ini tidak terkirim. Artinya otak kita tidak teraliri oleh oksigen. Sekat gini, akhirnya terjadi pendarahan di otak. Apa? Sujudnya kurang suwe. Halo, sujudnya kurang suwe, berarti sembayangnya kurang khusyuk. Memang siapa yang namanya orang khusyuk? Bukan orang khusyuk itu Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan itu. Orang khusyuk itu adalah orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang menyangka ketika dia sholat, menyangka suatu saat akan bertemu dengan Allah. Pada saat sholat sing diilingi duduk karake, sing diulungi duduk umbah-umbahe, tapi sing diilingi aku bakal mati. Mungkinkah sholat saya ini adalah sholat terakhir sehingga sholat betul-betul khusyuk, betul-betul mau bertemu dengan Allah. Masya Allah, ini yang namanya sholat khusyuk. Maka ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, bahwa sholat itu puasa, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Poso niku jere Gusti Allah, saking suwene ibadah poso dibanding sholat niki wau subuh 5 menit, dhuhur, asar, maghrib, isya masing-masing 10 menit, tertotal pinten 45 menit, mek 45 menit. Coba sodakoh, duit seamplop hanya berapa detik. Terus haji, al-hajju arafah, haji itu adalah waktu di Arafah. Berapa jam? Mulai mari zuhur sampai kadang menjelang maghrib baru selesai zikir, ada di Arafah. Nek zuhur iku jam 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam mean. Itu haji. Selebihnya adalah sunnah. Masya Allah. Belum nanti ditambah dengan tawaf, sa'i dan seterusnya. Katakan ada sejumlah itu. Terus zakat sama dengan sedekah zakat. Tapi ibu-ibu sekalian yang kami hormati, puasa. Puasa itu kalau panjenengan sahurnya jam 3:30, harus buka jam 5:30, dihitung berapa? Halo? Enten sing kalkulator? 14 jam. Niku bukane 3:30. Kalau sahurnya 3:30, kalau sahurnya jam 1 atau jam 12 atau mungkin gak pakai sahur, terbiasa gak pakai sahur, berapa jam kita sudah berpuasa. Makanya Allah betul-betul memberikan reward, memberikan penghormatan, memberikan penghargaan bagi kita yang berpuasa. As-saumuli, puasa itu punya saya, milik saya, punya saya yang merintah orang untuk berpuasa Ramadan. Karena apa? Puasa ini terberat yang dilakukan oleh hambaku, maka tidak ada balasan. Kami tadi sampaikan, liqai, kecuali dia bisa bertemu dengan saya. Dambaan semua manusia muslim, semua orang-orang yang bertakwa adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, maka saya yang berhak membalas mereka yang berpuasa. Masya Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, puasa, gila al-muradu as-saumu qahru aduwillah. Bahwa puasa itu adalah berfungsi apa? Selain merubah karakter kita, yang sombong menjadi tidak sombong, yang medit menjadi tidak medit, yang jahat menjadi tidak jahat,
yang hatinya kotor menjadi suci. Ini puasa. Tapi ada fungsi yang paling dominan adalah al-muradu. Yang dikehendaki di sini bisaumi gahru aduwillah, memaksa setan yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa keluar secepatnya. Masya Allah. Fa inna wasilatas syaitani bisyahawat, bahwa setan nempel ikut kepada kita, mengikuti langkah kita kemanapun, itu adalah karena ada banyak syahwat. Yang tadi saya sampaikan, syahwat itu adalah beberapa keinginan, senengan nih, sembarang dituruti, kepingin ikut dituruti, ikut setan semakin cepat, karena keinginan syahwat itu adalah karena dorongan setan. Maka wa inna ma tuqawi syahawati, dan kekuatan syahwat itu ada dalam tubuh kita adalah bikathratil akli, karena banyak makan. Maka fala yustafadu minas shaumi gahru aduwillah, maka manfaatnya adalah puasa itu mengusir setan dari tubuh kita. Wa kasru syahawati, supaya bisa mengkat setan ini tidak ikut kepada kita, ngusir kepada setan dari tubuh kita, supaya hati kita menjadi bersih, kita tabasum, suka senyum, kita bisa menghargai orang, kita bisa menghargai teman, kita bisa hormat kepada suami, bisa hormat kepada orang tua, kepada sesama, loman dan seterusnya. Apa resepnya? Yaitu cuma satu, biqillatil akli, dengan menyedikitkan makan. Maka kalau tadi 4, sukanya manusia itu makan minum gaya anak turut tok, kira-kira nek ngono tok sing dilakoni, dadi apa menungso niki? Maka wa furidha ala Muhammadin, maka diwajibkan kepada Nabi Muhammad wa ummatihi asyam, maka diwajibkan puasa, bukan ndak boleh makan, ndak boleh minum, ndak boleh ngono, mboten. Tapi kembali dibatasi, makan dibatasi, nggak usah banyak-banyak, karena siapapun mangkatsura ta'amuhu katsura adabuhu, sapa sing mangake akeh siksane. Pun ada pertanyaan ibu-ibu? Gak ada? Oh nggih, monggo. Kalau yang tanya maju, monggo. Nggih. Nah, menghadap ke kamera, nggih. Ya, pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Nama saya Nila. Saya ingin bertanya Ustazah, menurut keterangan Ustazah tadi kan tentang nafsu dan juga sedikit menyinggung tentang perselingkuhan. Jadi misalnya perselingkuhan itu tidak dengan fisik, face to face, tapi mungkin lewat chatting, apakah itu termasuk selingkuh? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Jadi ini menarik ibu-ibu sekalian. Halo, mohon perhatian. Jadi karena perselingkuhan tidak harus bersentuhan fisik, berarti tidak ada begitu-begituan, tidak ada kontak fisik, hanya lewat chatting saja. Mohon maaf kalau di sini sudah menimbulkan ada rasa cinta, ada rasa sayang, dan mohon maaf ya, ini sudah bagian daripada zina. Apunten, sudah merupakan awal daripada zina. Karena sudah ada namanya selingkuh, tetap itu adalah awal daripada perzinahan. Untuk itu ketika kita inginkan hilangkan semua hal-hal yang berbau zina, karena zina mata bisa, ada zina yad, ada zina tangan, ada zina perasaan, pokok yang berbau menuju ke sana. Nah, awalnya lewat chatting, suwe-suwe ketemu darat dan seterusnya, itu berkali-kali. Dan yang terjadi ketika berkali-kali bisa ketemu, maka apa yang terjadi? Nah, akhirnya itu dilakukan. Dan berapa kali terjadi pembunuhan karena hanya awalnya lewat chatting, dihamili, menuntut, dibunuh dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan bulan suci, untuk menyambut bulan suci supaya hati kita bersih,
saya ada saudara Bu Nyai sering mengumpat-ngumpat dan menjelek-jelekan orang. Cara memberikan supaya tidak mengumpat-ngumpat itu bagaimana Nji? Soalnya saya sering saudara ini ngapunten. Ngumpatnya Sering menjelek-jelekan, artinya kan. ngumpatnya ini tiap hari apa pada saat Ramadan? Setiap sakit hati. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang orang itu karakternya beda-beda. Maka bagaimana cara mengatasi orang yang suka mengumpat-ngumpat? Lebih baik nggak diajak bicara, nggak usah didekati. Jadi selama dia punya seperti itu, jangan garai. Dengan kata lain, jangan memulai supaya dia ndak marah gitu, ndak marah, ndak ngumpat-ngumpat. Orang seperti itu harus dijauhi, harus dihindari. Nggih, kalau masih begitu saja, dudukkan. Harus kita berani memberikan nasihat. Sampean itu sudah tua, umurnya tinggal beberapa, kita ndak tahu kapan mati. Dicobalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Jangan suka marah. Sebab apa? Al-ghadabu minasyaiton. Orang marah itu adalah dibimbing setan. Mosok sampai tua ngomamuan. Mungkin ada faktor darah tinggi, ada faktor penyakit yang sudah disembuhkan, atau mungkin bisa begitu. Tapi tetap itu adalah bagian daripada karakter didongakno ae. Maka bagaimana cara memberikan nasihat? Disuruh sering wudhu, nggih. Suruh sering wudhu, sampeyan sing gelak wudhu. Sebab sembayangnya khusyuk, berarti tidak khusyuk kalau seperti itu. Masih saja marah-marah walaupun sembahyang khusyuk, khusyuknya tidak masuk. Karena tadi awal saya sampaikan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu bisa merubah nggih kemungkaran. Kalau sudah masih dianggap salatnya sudah bagus, kok sik muring-muring ae, masih tidak bisa merubah karakternya, maka ini pun belum disebutkan salat khusyuk dan perlu didandani nggih. Perbanyak wudu, insyaallah setan yang nempel di kepala, di jidat kita insyaallah akan hilang nggih. Itu singkat jawaban, nanti kalau belum puas bisa chatting saya nggih. Yang lain Ibu? Sampun Ibu-ibu, alhamdulillah sesuai dengan rundown acara bahwa pengajian ini selesai jam 10:30. Saya berharap mudah-mudahan keterangan ini membawa kita menjadi manusia yang lebih baik dalam segala hal. Baik puasanya nggih ditoto pun sampai posone batal. Halo? Jangan sampai hanya mereka min soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Jangan sampai hanya lapar saja yang didapat tapi tidak dapat pahala. Untuk itu ditoto, lesane ditoto, ojo ngomong sembarangan nggih, atine semuanya ditata. Perbanyak tahajud, perbanyak iktikaf nggih. Isine iktikaf salat di masjid. Pertama jenengan nggih matur nuwun. Alhamdulillah Ibu-ibu, sholat di masjid iktikaf awali dengan sholat apa Bu biasanya? Tobat dulu. Setelah tobat, ayatnya nggak pakai ribet-ribet, semua mulai tobat, tahajud, qadha hajati, semuanya pakai ayat kursi, silakan. Nggih, untuk mempermudah semuanya pakai ayat kursi dan kulhu. Nggih, biasanya kan pakai kul ya ayyuhal kafirun, jadi malaikat belenger aku bapak kul ya al kafirun kat bawian. Dicoba untuk pakai ayat kursi. Itu ijazah dari Gus Lukman Malang. Jadi nanti ini macam-macam isinya sampai terakhir, yaitu ada istikharah li qadha hajati, terus sholat sunnah mutlak ditutup dengan witir. Malah masih ada waktu nunggu kita masak-masak di sahur. Iku nyuwun sewu tambahi lagi liqadha hajah, sembayang hajat. Nek anak 5 kula ya Allah salat niat salat hajat kangge dole sing asmane niki. Lagi salat hajat niki. Kok bojone rada mbethik kula salat hajat, bojo kula nyeparingi waras ya Allah dan seterusnya. Mudah-mudahan keterangan ini manfaat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik minat dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya pemirsa, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian yang sudah disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Mufidah dengan tema kali ini yaitu sucikan hati menyambut bulan suci Ramadan. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan dalam kali ini dapat membuat kita semakin siap lagi menyambut bulan suci Ramadan dan siap untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir Dauhe Bu Nyai kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afini Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa khshurna fi zumratil awliya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf pada ibu pengurus Az-Zahra. Mudah-mudahan langkah kita diridhoi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.